Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara pada hari ini, kami mohon berkenan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya agar acara hari ini berjalan dengan baik dan efektif. Mohon izin, Bapak Ibu, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada tamu undangan serta hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan Public Expo Survei Zakat Perikanan sebagai alternatif solusi pengentasan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir. Sebuah kehormatan bagi saya, Winda Yudianti, berkesempatan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Telah hadir di tengah-tengah kita saat ini yang terhormat, Deputi 2 Basnas Republik Indonesia Dr. Muhammad Imdadur Rahmat MSI, yang kami hormati Direktur Kajian dan Pengembangan Basnas Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Hasbi Zainal, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nadatul Ulama Jepara, Bapak Aan Zaidul Anwar SHI MSY, yang kami hormati dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Ibu Cahyani Budi Utami SPDMA, Kepala Divisi CSR Basnas Republik Indonesia Bapak Budi Setiawan, beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Baik, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Bapak Budi Setiawan beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Ya, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wajah syukur pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024, kita masih diberi kesempatan Allah SWT untuk bersama-sama bermuwajahah untuk mendiskusikan sebuah tema yang sangat luar biasa di pagi hari ini terkait dengan hasil survei dari kajian yang diadakan oleh Laboratorium Manajemen Zakat Universitas NU Jepara terkait dengan survei zakat pertanian, solusi inovasi untuk pengentasan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir. Yang saya hormati Pak Deputi 2, Pak Dr. Imdad, yang saya hormati Kepala LMZ Unisno Jepara, Bapak Aan Zainul Anwar, Doktor, yang saya hormati Kepala Divisi Bas RI, ada Pak Budi Setiawan, yang saya hormati di sini ada Pak Kepala Divisi Inovasi dan Program Kreatif ya Pak Aziz. Ada juga Ibu dosen, Ibu Cahyaning Budi Utami, Bapak Ibu Ketua dan Pimpinan Basnas Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia, pimpinan LAS se-Indonesia, dan rekan-rekan sekalian para pemirsa yang menyimak hasil ekspos pada kesempatan pada hari ini. Saat ini kita sedang menghadapi banyak sekali tantangan yang perlu kita jawab melalui program-program zakat. Antaranya adalah bagaimana hari ini kita menghadapi satu fenomena ya, TPT atau tingkat pengangguran terbuka yang ini menjadi concern bersama. Saya membaca akhir-akhir ini di berita, terutama di Jakarta dan kota-kota besar, banyak sekali PHK massal ya. Jadi PHK massal, dan ada juga berita yang mengatakan bahwa tingkat kelas menengah beralih dari pekerja formal menjadi informal. Artinya kita menghadapi sebuah situasi di mana masyarakat ini semakin sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat dari perspektif ekonomi perzakatan, bahwa zakat ini adalah sebuah solusi sebetulnya yang Allah
siapkan untuk menyelesaikan permasalahan umat ya, termasuk diantaranya adalah bagaimana zakat ini bisa didistribusikan dalam bentuk pendayagunaan produktif yang nanti bisa menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan gitu. Jadi konteks saat ini adalah bagaimana zakat itu tantangan ke depan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya agar tingkat pengangguran terbuka tadi, TPT itu bisa ditekan. Kalau kita lihat dari data yang ada ya, Indonesia saat ini ada sekitar 149 juta jiwa angkatan kerja di Indonesia. Jadi dari 250 juta, something kurang lebih ya, penduduk kita, ada 149 juta jiwa angkatan kerja, di mana angka tersebut adalah usia di atas 14 tahun. Kita asumsikan berarti mereka angkatan kerja. Nah, dari 149 juta itu ternyata ada 4,8% tingkat pengangguran terbuka. Artinya kalau kita ambil angkanya berarti ada 7,1 juta jiwa angkatan kerja di Indonesia yang masih menganggur, yang masih belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita lihat di BPS, apa itu definisi dari bekerja ya? Bekerja adalah eh, apa namanya? Definisinya adalah bekerja adalah suatu kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam dalam minggu terakhir. Ya, bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Nah, ini definisi bekerja menurut BPS. Nah, 7 juta atau 7,1 juta orang tadi itu dianggap belum memiliki pekerjaan yang tadi secara definisi BPS. Oleh karena itu, menurut saya adalah zakat ini harus bisa menjadi solusi, menciptakan lapangan pekerjaan, terutama untuk menekan tingkat pengangguran terbuka yang di angka sudah 4,8% tadi. Kalau kita melihat dari perencanaan zakat Indonesia ya, zakat saat ini kita ada kurang lebih 10 triliun atau 11 triliun lah ya, dana zakat yang didistribusikan kepada masyarakat di Indonesia untuk mustahik. Nah, dari dana tersebut, kalau kita komparasi dengan unit cost zakat, misalnya katakanlah satu program produktif itu bernilai 4 juta misalnya ya, atau 4 juta rupiah itu, atau 5 juta rupiah ya, 5 juta rupiah itu kita ambil porsi 50% dari 10 triliun, berarti dari 5 triliun. Jadi 5 triliun, kemudian kita bagi dengan komposisi 10 juta atau 5 juta, itu kurang lebih ada 300 ribu rumah tangga. Artinya, kalau setiap 10 juta itu kita bisa menciptakan satu lapangan pekerja, berarti ada 300 ribu keluarga yang bisa mendapatkan pekerjaan. Artinya apa? Artinya kita bisa menyumbang, kalau dikomparasikan dengan nilai 7 juta tadi itu, kita bisa menyumbang 4,2%. Ya, dana zakat ini bisa menekan tingkat pengangguran sebesar 4,2%. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita lihat makronya, zakat ini betul-betul kelihatan gitu. Kelihatan 300 ribu keluarga, artinya kita bisa memperkecil tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,2%. Itu secara teoretikal ya, secara teorinya begitu. Nah, jadi pada hari ini kita kita coba melihat bagaimana hal tersebut, fenomena pengangguran, fenomena apa namanya pekerjaan ya, fenomena literasi keuangan, fenomena tersebut terutama di area pesisir ya, di area pesisir, di area nelayan ya,
yang ini dikaji oleh tim Laboratorium Manajemen Zakatnya Unisnu Jepara. Ya, insya Allah nanti akan ada narasumber oleh Pak Aan dan Anwar selaku peneliti utama Laboratorium Manajemen Zakat Unisnu Jepara, dan ada Ibu Cahyaning Budi Utami. Beliau sebagai peneliti senior di Laboratorium Manajemen Zakat Unisnu Jepara. Yang nanti ini akan ditanggapi oleh eh, Bapak Deputi ya Basnas RI. Insya Allah Pak Dr. Imdad, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk memberikan tanggapan ya terhadap hasil penelitian ini. Dan nanti juga ada Pak Budi Setiawan ya yang juga akan eh, menanggapi hasil kajian tersebut ya, untuk sama-sama kita ambil ibrohnya, ambil manfaatnya yang barangkali nanti bisa di follow up oleh program-program perzakatan yang ada. Alhamdulillah itu kurang lebih gambaran acara pada hari ini. Moga-moga acara ini bisa berlangsung dengan lancar, dengan banyak manfaat yang kita peroleh, dan juga saya selaku pribadi ya dan mewakili Direktur Kajian Pengembangan ikut senang ya kalau seandainya acara ini bisa berlangsung dan continue ya nanti dari teman-teman laboratorium zakat yang lain, ya mungkin dari Araniri, dari Tasdia, dari UIN Jakarta, UIN Semarang. Insya Allah kita semarakan, ini bagian dari ikhtiar kita untuk bagaimana terus kita memberikan inovasi-inovasi agar zakat ini bisa terus memberi dampak kepada perekonomian Indonesia. Itu tadi saya memberi gambaran sedikit terkait dengan bagaimana zakat itu bisa menekan tingkat pengangguran. Saya kira itu sangat mungkin sekali ya secara teori. Nah, tinggal bagaimana di lapangan ini program-program zakat tersebut bisa dikawal dan bisa kita buktikan bahwa zakat ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada, dan ini nanti akan terjadi sebuah simultan di seluruh area, seluruh wilayah, dan kelak pada akhirnya adalah akan menciptakan Indonesia yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Saya kira itu sebagai mungkin pengantar saja ya di diskusi kali ini. Saya terus menyimak sampai akhir, insya Allah. Mudah-mudahan acara ini berkah untuk semua. Demikian sebagai pengantar dari saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kita akan melangsungkan sesi foto bersama. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Baik, kita mulai di slide pertama. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Slide kedua. 3, 2, 1. Slide terakhir ya Bapak Ibu. Kita hitung kembali. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi yang pada kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Abdul Aziz Yahya Sauki MSc. Kepada beliau kami persilahkan untuk memimpin diskusi pada kali ini. Baik, terima kasih Bu Winda selaku pembawa acara pada kegiatan Public Expose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, semoga para peserta yang hadir pada kegiatan Public Expose ini dalam kondisi sehat walafiat. Kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu dan para hadirin sekalian ya, baik dari Asosiasi Prodi Mazawa, kemudian juga dari Laboratorium Manajemen Zakat, dan juga mungkin dari Basnas Provinsi dan Bas Kabupaten Kota. Terima kasih hadir dalam kegiatan yang menurut kami sangat menarik ya, karena sangat unik
terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan. Baik, tujuan dari Public Expo sendiri adalah kami memang untuk memberikan semacam awareness dan juga kesadaran ya bagi kita semuanya dan pengetahuan baru khususnya terkait dengan sektor perikanan yang mungkin eh, sedikit orang tahu mengenai hal ini ya, terutama jika dikaitkan dengan zakat. Nah, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan dua para narasumber yang luar biasa. Mungkin yang pertama kita panggil saja dahulu Bapak Aan Zainul Anwar. Assalamualaikum Pak Aan. Beliau adalah salah satu wadek di bidang 3 ya, di Universitas Islam dan Ulama dan juga sekaligus peneliti utama dari Laboratorium Manajemen Zakat. Baik, Alhamdulillah Pak sudah bersama kita semuanya. Selanjutnya mungkin kami panggil Ibu Cahyani Budi Utami, dosen di Universitas Islam dan Ulama Jepara, dan sekaligus juga menjadi peneliti senior dari Laboratorium Manajemen Zakat di Unisno. Assalamualaikum Bu Cahyani. Sudah hadir bersama kami Bu Cahyani? Baik, mungkin ada sedikit kendala ya, masih ada waktu. Baik, nah Bapak Ibu semuanya, dua pembicara ini sangat luar biasa dan memiliki pengalaman yang luar biasa juga, khususnya dalam sektor zakat perikanan, ya, yang mungkin akan menyampaikan nanti terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan ya selama 1 sampai 2 bulan terakhir ini kepada kita semuanya. Mungkin sebagai gambaran Bapak Ibu semuanya, ya, kita memiliki potensi yang cukup besar untuk sektor perikanan ya. Ada 12,5 juta ton produksi dari perikanan kita karena kita memiliki garis pantai yang sangat panjang dan juga budidaya yang turun-temurun ya. Kemudian sektor ini ternyata luar biasa juga, berhasil menyerap 7 juta lapangan pekerjaan. Jadi tadi mungkin jika dikaitkan ya yang disampaikan oleh Bapak Hasbi, betul memang luar biasa dan kontribusi ke PDB juga besar sekali 2,6%. Nah, lalu bagaimana zakat berperan ya dalam mendukung sektor ini, terutama bagaimana mengentaskan kemiskinan ya melalui sektor perikanan ini akan dibahas insya Allah. Maka oleh karena itu silakan Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan diri dan juga menyiapkan catatan-catatan penting ya mengenai hal ini. Hadir bersama kita juga dua orang penanggap yang luar biasa. Ya, yang pertama ada Bapak Dr. Imdad Rahmat selaku Deputi Bidang Pendistribusian Pendayagunaan di Bahasa Republik Indonesia yang nanti mungkin akan menanggapi ya dari apa yang disampaikan oleh para peneliti kita. Assalamualaikum Pak Imdad, apakah sudah hadir bersama kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aziz. Terima kasih Pak Imdad. Salam. Baik, terima kasih sudah hadir Pak Imdad bersama kami. Kemudian juga ada Bapak Budi Setiawan selaku penanggap dari BASERI. Beliau adalah Kepala Divisi dari Pengumpulan CSR. Assalamualaikum Pak Budi. Apakah sudah hadir? Baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu ya penanggap-penanggap kita juga yang luar biasa, yang mudah-mudahan nanti juga memberikan insight dan juga feedback dan komentar ataupun masukan-masukan ya terkait dengan penelitian ini. Dan kami juga membuka peluang kepada para peserta nanti untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada para peneliti. Insya Allah untuk waktunya nanti mohon izin Pak An dan Bu Cayani untuk presentasinya untuk masing-masing maksimal 15 menit sampai 20 menit ya. Kemudian nanti juga dari penanggap kami berikan waktu juga 10 sampai 15 menit ya untuk memberikan tanggapan dari hasil penelitian ini. Kemudian juga nanti mungkin ada sesi Q&A atau diskusi dan tanya jawab dari para peserta dari Laboratorium Manajemen Zakat, dari Asosiasi Penerima Zawa, ya dari masyarakat umum, dari BAS Provinsi, BAS Kabupaten Kota.
Mungkin langsung saja kami persilahkan ya kepada para peneliti dari Laboratorium Manajemen Zakat Universitas Islam Nahdlatul Ulama untuk memaparkan hasil penelitiannya. Baik, kami persilahkan kepada Pak Aan dan Bu Chayani. Baik, terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Yang warahmatullahi Pak Dr. Imdadur Rahmat, ya. Kemudian juga ada Pak Hasbi, juga ada Pak Budi Setiawan, Pak Aziz, dan semua para peserta, ya, yang telah bergabung bersama kita, ya, di Zoom yang pada pagi hari ini yang calon parok ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala hama ba'du. Kami dari LMZ, Laboratorium Manajemen Zakat Unisnu, beberapa waktu yang lalu ditunjuk oleh wabil khusus Pak Hasbi, ya, untuk melakukan riset kecil-kecilan. Dan mohon maaf ini saya jadi grogi karena ternyata yang hadir ini adalah Ketua Basnas Indonesia. Kami tidak menyangka gitu. Saya kira pesertanya adalah ya peserta yang tidak seperti ini gitu. Tetapi kami juga sedikit bangga karena ternyata meskipun mungkin kuesionernya itu tidak banyak ya yang mengisi gitu karena mungkin faktor saya kurang tahu juga ya, mungkin faktor masyarakat pesisir atau bagaimana, tapi faktanya ternyata juga hampir diisi dari Sabang sampai Merauke, atau mungkin barangkali nanti ya bagaimana materi yang akan nanti kami sampaikan, kita bisa melihat ternyata yang isi kuesioner itu dari Aceh sampai Papua. Itu mohon izin saya share screen untuk hasil penelitian kami. Apakah sudah nampak? Oke. Baik, kami akan menyampaikan tentang zakat perikanan sebagai alternatif solusi pengentasan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir. Sebenarnya tim kami ada banyak, tetapi kami yang melakukan presentasi pada pagi hari ini ada 2 orang, yaitu saya dengan Bu Cahyani. Kemudian apa yang melatar belakangi sebenarnya ya dari penelitian ini, kita tahu bahwa luas lautan di Indonesia itu cukup luas sekali ya, 3,2 juta kilometer persegi. Kemudian dari total luas negara kita itu 5,1 kilometer persegi, sedangkan panjang pantainya adalah 99 kilometer persegi, 99.000 kilometer persegi, kilometer maaf. Nah, dari aspek demografi tadi, kemudian dari sisi penduduk ya, kita tahu bahwa Indonesia itu terkenal dengan sebutan mayoritas masyarakatnya Muslim. Nah, dari mayoritas masyarakat Muslim itu jumlah nelayan aktif ya itu terdata di KKP ya ada 3,3 juta, dan tentu itu belum termasuk yang bergantung pada sektor nelayan tadi. Artinya kalau dalam keluarga yang jadi nelayan itu adalah suaminya, mungkin orang tuanya, istrinya, anaknya, itu semuanya bergantung pada satu orang yang menjadi nelayan tadi, sehingga jumlahnya tentu cukup banyak gitu. Nah, sebagaimana tadi disampaikan Pak Hasbi ya, bahwa kita tahu bahwa jumlah masyarakat miskin di Indonesia yang kemiskinan ekstrim itu ada 10,8 juta, dan ironisnya ya ternyata 1,3 juta itu berada di kawasan pesisir. Nah, kemudian berdasarkan dari hasil beberapa penelitian ya, beberapa jurnal sebelumnya dan juga rilis dari kementerian, kondisi nelayan ya ini yang pertama adalah rentannya atau rendahnya perlindungan terhadap nelayan itu. Kemudian yang kedua adalah akses permodalan yang sulit.
Jadi karena dianggap nelayan ini adalah pekerjaan bukan pekerja profesional, sehingga mereka ketika membutuhkan sesuatu yang mungkin di sana itu untuk pembiayaan mikro ya, itu mereka kesulitan. Itu fakta di lapangan seperti itu, fakta dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian juga mereka nelayan ini rata-rata kesulitan dalam pemasaran. Artinya pemasaran hanya dijual di TPI, belum ada inovasi-inovasi bagaimana supaya hasil tangkap ikan ya itu bisa diolah meskipun dalam skala kecil yang kemudian nanti bisa diekspor atau dimanfaatkan lebih jauh atau mungkin diekspor gitu misalnya. Meskipun itu berangkat dari UMKM gitu. Karena selama ini nelayan ya paling jualnya ke TPI ya lelang selesai gitu aja. Kemudian juga masyarakat nelayan ternyata memiliki pola manajemen keuangan yang lemah. Terus selain itu juga berdasarkan penelitian sebelumnya itu juga pendapatannya sangat rendah. Nah, ini problem-problem atau kondisi-kondisi nelayan hari ini. Nah, di masalah pendapatan ya kita tahu bahwa sebagaimana rilis di KKP tahun 2019 itu merilis secara nasional nelayan itu memiliki pendapatan rata-rata 3,85 juta. Jadi rata-rata ini tentu tidak atau mengecualikan dari juragan kapalnya. Kalau juragan kapal itu nanti lain. Tapi ini para nelayan ya, nelayan yang di situ mencari ikan itu rata-rata dan termasuk juga pekerjanya ya anak buah kapalnya itu rata-rata 3,8 juta secara nasional. Nah, kemudian kami ya saya dan teman-teman ya di tahun 2019 juga melakukan penelitian untuk kawasan pesisir utara Jawa Tengah itu memperoleh hasil itu sekitar 2,9 juta. Kemudian di Sukabumi di 2023 itu rata-rata 3,34 juta. Sedangkan kalau kita tahu antara pendapatan dengan kebutuhan nelayan ya, rilis dari KKP tahun 2023, memang NTN ya, nilai tukar nelayan itu rata-rata di angka 100, yang artinya nelayan itu masih mampu membiayai atau mampu penghasilannya mampu untuk membiayai pengeluaran rumah tangganya. Tapi kita tidak tahu apakah yang dikeluarkan itu ideal ya dalam konteks kita sebagai atau istilahnya wajar ya atau ngepres gitu istilahnya. Nah, kemudian di satu sisi karena kita berbicara zakat maka kita mengukur biasanya atau kemampuan itu diukur dengan hak kifayah. Di Jawa Tengah sendiri ya saya ambil contoh yang Jawa Tengah itu adalah 2,9 juta. Artinya apa kalau dikorelasikan dengan penelitian saya yang sebelumnya ternyata ya pendapatnya nelayan ini dengan hak kifayah Jawa Tengah ini ngepres gitu. Itu kalau nanti keluarganya banyak ya tentu hak kifayahnya meningkat sehingga nelayan rata-rata di bawah garis kemiskinan. Kemudian, nah apa yang bisa dilakukan oleh Basnas ya khususnya ataupun LAS yang lain tentu adalah hadir untuk turut serta mensejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir. Namun perlu dikaji tentang kondisi dan kebutuhan supaya tepat sasaran. Hal-hal apa saja yang dikaji? Misalnya kami kemudian membuat memformulasikan hal-hal tersebut, diantaranya adalah mulai pendidikan, kemudian kriteria pekerjaan nelayan ya, meskipun ada jenis-jenisnya kan gitu. Kemudian usia, status perkawinan, jumlah keluarga, rata-rata pendapatan per bulan, rata-rata pengeluaran per bulan, tempat meminjam uang ya. Penting ya tempat meminjam uang itu kita tahu supaya nanti Basnas secara umum ya itu bisa memberikan solusi. Kemudian juga kesejahteraan, kemudian pola konsumsi, kemampuan pengelolaan keuangan, pengetahuan produk dan layanan keuangan ya, keuangan zakat ya, keuangan sosial Islam, dan juga yang terakhir adalah literasi zakat sebagai alternatif keuangan. Nah, dari situ muncul pertanyaan dan variabel penelitian, yaitu bagaimana pengaruh pendapatan, pola konsumsi, kemampuan pengelolaan keuangan ya, terhadap kesejahteraan nelayan dengan literasi produk dan layanan lembaga sebagai lembaga zakat sebagai mediasinya. Adapun deskripsi dari masing-masing variabel kalau pendapatan adalah sejumlah penghasilan diperoleh masyarakat dalam periode tertentu, kemudian kalau pola konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan, kemudian
kemampuan pengelolaan keuangan, yaitu keahlian dalam mengatur uang yang dimiliki, termasuk dalam hal pengeluaran dan menabung. Kemudian produk dan layanan lembaga sosial Islam adalah lembaga yang memiliki inisiatif dan kegiatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam dan bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi pada masyarakat. Artinya di sini kita tidak, lembaga keuangan sosial Islam itu tidak berbicara zakat saja, tetapi juga ada wakaf dan yang berhubungan dengan itu. Meskipun dalam konteks Indonesianya biasanya di las Recording in pada progress. zakat gitu. Kemudian literasi zakat sebagai yaitu pemahaman tentang pengelolaan dan pemanfaatan zakat secara efektif dan efisien, dan terakhir kesejahteraan adalah tingkat kenyamanan dan kualitas hidup yang dialami oleh nelayan dan juga keluarganya. Ini pertanyaan dan sekaligus variabel penelitian. Untuk hasilnya kami mohonkan kepada partner saya, Ibu Cahyaning, untuk bisa menyampaikan. Iya, terima kasih. Sudah terdengar nggak suaranya? Agak pelan, Ibu. Oh, sorry. Kalau sampun terdengarkah? Iya, sudah sangat jelas. Ya, Bapak Ibu, mohon izinkan paparan mengenai metodologi yang kami gunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif kuantitatif, di mana data primernya kami dapatkan melalui penyebaran kuesioner, yang alhamdulillah dari waktu penyebaran kuesioner ada sejumlah data yang telah kami dapatkan, ada 94 responden yang mengisi, namun secara kelengkapan hanya 85 data yang lengkap dan bisa kami analisis. Untuk sebaran respondennya, di sini bisa Bapak Ibu perhatikan bahwa tersebar hampir merata di seluruh Indonesia. Selanjutnya, nah, analisis datanya menggunakan SAMPLS, dan untuk slide selanjutnya di sini bisa kita lihat deskripsi dari persebaran responden yang telah mengisi angket yang telah kami sebarkan, di mana memang mayoritas profesi nelayan dijalani oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki dan mayoritas menamatkan pendidikan di tingkat SMA atau MA sederajat. Nah, lalu ada status pernikahan, mayoritas belum menikah gitu kan. Terus selanjutnya untuk status pekerjaan, di sini kami membagi nelayan itu menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah nelayan buruh, yang kedua adalah nelayan pemilik, adalah petambak ikan ataupun udang. Jadi semuanya mengisi yang masuk dalam ketiga kategori tersebut, dan memang masih mayoritas respondennya masih didominasi oleh nelayan buruh. Untuk usia responden 39,29% ada di usia 36 sampai 45 tahun. Selanjutnya urutan kedua pada usia 26 sampai 35 tahun. Nah, ketika para responden ini ditanya mengenai tempat meminjam atau lembaga pembiayaan yang biasanya digunakan, para responden menjawab perorangan tanpa tambahan atau tanpa bunga ataupun bagi hasil gitu kan, sebanyak 40% dari para responden. Yang menarik Bapak Ibu di sini ketika kita perhatikan ketika responden ditanya bagaimana, apakah mereka menggunakan koperasi konvensional atau koperasi syariah. Nah, yang di sini lembaga keuangan konvensional lebih banyak digunakan oleh para nelayan daripada lembaga keuangan syariah. Bisa kita lihat di sini perbandingan antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah ada 1:10, sementara ada bank konvensional dengan bank syariah ada 6 dibanding 18 atau 1:2 kalau ya nggak sampai 2, 1 dibanding 1 sekian. Nah, variabel yang pertama mengenai pendapatan, seperti tidak jauh berbeda hasil pendapatan yang diperoleh oleh nelayan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Kalau menurut BPS ini pendapatan para nelayan masuk dalam kategori sedang, artinya dalam kurun 1 sampai 3 juta gitu kan. Nah,
pendapatan mereka 1-3 juta, pengeluaran mereka juga kisaran 1-3 juta, sehingga aset yang dimiliki selain rumah gitu kan masih mayoritas masih di angka kurang dari 10 juta seperti itu. Untuk kesejahteraan nelayan, variabel ini mengukur mengenai bagaimana para nelayan itu apakah mereka merasa bisa mencukupi kebutuhannya dan lain sebagainya. Ketika ditanya, mereka merasa cukup dengan gaji yang demikian, baik itu untuk mencukupi kebutuhan hidup, untuk misalkan penyisihan dana darurat maupun alokasi untuk tabungan dan investasi seperti itu. Selanjutnya pada variabel pola konsumsi. Variabel pola konsumsi ini di dalam indikatornya kami membagi mengenai bagaimana kemampuan para nelayan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bagaimana apakah ada kebutuhan penunjang lain yang berusaha mereka achieve seperti itu. Nah, kalau dari data ini kita bisa melihat bahwa untuk kebutuhan pokok mayoritas sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya berupa sandang, papan, pangan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita termasuk di dalam hal ini adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi para nelayan ini sudah aware akan pentingnya pendidikan dengan kesehatan. Tapi ketika ditanya ada kebutuhan penunjang lain, misalkan apakah mereka mengkonsumsi makanan ringan ataukah membeli pakaian, perhiasan dalam kurun waktu 6 bulan sekali dan melakukan wisata. Ini merupakan salah satu contoh kebutuhan penunjang. Banyak nelayan yang tidak bisa achieve hal tersebut seperti itu. Nah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya responden yang menjawab di angka 2 ataupun tidak setuju. Nah, jadi mayoritas nelayan masih bisa untuk mengcover kebutuhan pokoknya, tapi belum untuk kebutuhan lain, misalkan untuk rekreasi ataupun makanan-makanan ringan seperti itu. Yang selanjutnya adalah variabel kemampuan pengelolaan keuangan. Dari distribusi jawaban ini, para responden merasa bahwa mereka memiliki kemampuan keuangan yang cukup dalam mengelola keuangan mereka, baik untuk alokasi pendapatan sesuai dengan gaya hidup ataupun lebih memilih untuk meminjam pada lembaga keuangan yang memiliki resiko paling rendah seperti itu. Selanjutnya mengenai variabel produk dan layanan lembaga keuangan sosial Islam. Nah, Bapak Ibu dapat kita perhatikan di dalam persebaran jawaban ini, memang nelayan ini ketika ditanya apakah mereka preferensi para nelayan ketika ditawarkan lembaga keuangan sosial Islam, maka mereka memang lebih memilih lembaga keuangan sosial Islam dibanding dengan lembaga yang lain. Dan mereka juga mengetahui bagaimana cara mengakses modal ataupun pinjaman pada lembaga tersebut seperti itu. Selanjutnya zakat sebagai alternatif, dalam hal ini adalah alternatif keuangan ya kalau nggak salah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa masyarakat nelayan ini sebenarnya sebenarnya memahami bahwa setiap zakat itu ada yang namanya zakat profesi gitu kan. Nah, zakat ini juga bisa dijadikan disalurkan dalam berbagai macam bentuk, diantaranya adalah zakat produktif. Dan mereka juga mengetahui bahwa Basnas ini memiliki program yang berperan aktif dalam mengumpulkan, mengolah, dan distribusi zakat untuk mengembangkan dan kesejahteraan ekonomi umat seperti itu. Ya, dari beberapa variabel yang kami gunakan, lalu kita lakukan pengujian hipotesis dan mendapatkan hasil seperti ini, Bapak Ibu, di mana pendapatan berpengaruh signifikan terhadap produk dan layanan lembaga keuangan Islam. Selanjutnya ada pola konsumsi yang berpengaruh signifikan terhadap literasi zakat, gitu kan. Nah, ada beberapa yang tidak signifikan di sini, bisa kita lihat diantaranya adalah peran mediasi dari peran mediasi dari literasi zakat terhadap kesejahteraan nelayan itu kurang signifikan seperti itu. Bisa dilanjut, Pak.
Oke, adapun gambar dari total effect berdasarkan hasil analisis SEM yang kami dapatkan, bisa Bapak Ibu persani di layar, bahwa memang pengaruh pendapatan terhadap produk dan layanan lembaga sosial Islam dalam hal ini dia sebesar 33,6%. Sementara kemampuan pengelolaan keuangan lebih besar memberikan pengaruh terhadap literasi zakat sebesar 43,6%. Dibanding dengan konsumsi nelayan, pola konsumsi hanya sebesar 28,6%. Dalam posisi kesejahteraan nelayan sebagai variabel eksogen, produk dan layanan lembaga sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan nelayan sebesar 50,9%. Sementara pengaruhnya hanya 16,5%, seperti itu. Nah, apa implikasi manajerial atau managerial implication dari hal ini? Bahwa pendapatan, kemampuan pengelolaan keuangan, produk dan layanan keuangan sosial Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Maka perlu dilakukannya penguatan ketiga hal tersebut menjadi penting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Nah, kalau kita hubungkan dengan deskripsi jawaban responden pada slide-slide sebelumnya, bahwa rata-rata nelayan ini memperoleh penghasilan sebesar 1-3 juta per bulan. Namun aset yang dimiliki selain rumah masih kurang dari 10 juta. Nah, dari hasil ini dapat kita lihat bahwa pendapatan yang diperoleh selama 1 bulan memang cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, termasuk dengan kesehatan dan pendidikan. Namun untuk kebutuhan penunjang lain, misalkan rekreasi, pembelian pakaian ataupun perhiasan, itu belum bisa di-provide oleh nelayan itu sendiri. Argumen ini juga diperkuat dengan hasil survei pada variabel pola konsumsi. Jadi responden itu mampu memenuhi kebutuhan pokok termasuk layanan pendidikan dan kesehatan. Namun untuk kebutuhan kenyamanan lain, mereka belum bisa mencapai di tingkat tersebut. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh nelayan, maka akan menjadikan lembaga keuangan dan sosial Islam sebagai pilihan pertama untuk memperoleh pinjaman modal. Nah, memahami bahwa pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan dan preferensi produk serta layanan lembaga keuangan Islam, maka ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Di antaranya, yang pertama untuk lembaga keuangan dan sosial Islam, segmentasi pasar yang lebih mendalam. Jadi ada 2 poin di sini. Yang pertama, pengembangan produk dan layanan yang disesuaikan dengan karakteristik dari nelayan, dan yang kedua adalah produk mikrofinansial yang lebih efektif. Selanjutnya ada peningkatan literasi keuangan syariah. Kenapa hal ini diajukan sebagai salah satu rekomendasi? Karena ketika para responden ditanya mengenai tempat biasa mereka meminjam, pamor dari lembaga keuangan syariah ini masih kalah dibandingkan dengan lembaga keuangan yang konvensional. Sehingga perlu adanya program edukasi yang terarah dan kemitraan dengan lembaga terkait. Nah, untuk pemerintah, yang pertama insentif fiskal bagi lembaga keuangan yang menyalurkan kredit ke nelayan, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah mengenai infrastruktur pembiayaan. Nah, Bapak Ibu, meskipun literasi zakat ini tidak secara langsung dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi nelayan, namun perlu kita highlight bahwa penting untuk terus mendapatkan literasi zakat sebagai bagian dari upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Silahkan dilanjutkan lagi dengan Pak Aan. Baik, terima kasih Bu Cahyaning. Terakhir, saran dari kami selaku peneliti yaitu Basnas ya, atau Lembaga Sosial Islam harus terus memberikan edukasi literasi zakat, baik penghimpunan maupun produk atau program pendistribusiannya kepada nelayan dan masyarakat pesisir. Yang kedua, Basnas atau lembaga zakat ya, sebagai lembaga sosial Islam harus memaksimalkan penghimpunan zakat sektor usaha perikanan, terutama penyederhanaan prosedur pembayaran zakat bagi nelayan atau adanya fasilitas agen atau zakat harus benar-benar hadir sampai
kepada nelayan level bawah sekalipun. Ini sebenarnya kalau boleh saya kaitkan juga ya masukan atau saran kami, sebagaimana dalam disertasi saya yang kebetulan juga memotret tentang desa sadar zakat yang ada di Demak, di mana agen pembayaran zakat itu sampai berbasis masjid musola berdasarkan jamaahnya. Ini yang kemudian dalam satu desa itu rata-rata untuk itu di sektor pertanian ya, itu mampu mengelola zakat pertanian itu per tahun itu kurang lebih sekitar 50 ton gitu. Atau kalau diuangkan sekitar 300-an juta untuk satu desa saja. Kemudian Basnas ya, atau lembaga sosial zakat harus menjangkau nelayan atau masyarakat pesisir secara merata karena memiliki peran penting bagi nelayan dan masyarakat pesisir sesuai dengan hasil penelitian bahwa semakin tinggi pendapatan nelayan maka semakin besar intensitas untuk menjadikan lembaga sosial Islam sebagai pilihan baik sebagai media untuk menambah modal usaha maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari karena 60% nelayan meminjam uang dengan basis bunga atau bagi hasil. Jadi tadi yang disampaikan yang bahwa meminjamnya itu tidak berbasis tambahan, tetapi kalau kemudian digabung yang berbasis tambahan itu ternyata lebih besar, yaitu 60%. Maka Basnas perlu maksimalkan program BZM Bank Zakat Mikro. Nah, maka kalau kita melihat saran yang kami sampaikan ini sebenarnya terakhir ya, ini mungkin di yaitu gambarannya bahwa kita juga perlu hadir ya Basnas sampai ke level masyarakat, mungkin melalui UPZ ya, level masyarakat terbawah, agen-agen atau kelompok-kelompok kecil masyarakat melalui agen-agen Basnas untuk menerima setoran zakat ya dari Muzaki ataupun juga setoran infak sedekah dari Munfik gitu. Kemudian nanti pendistribusiannya bisa melalui produktif, yaitu menjadi modal usaha ataupun konsumtif jika memang bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Nah, kemudian yang dari hasil sedekah ya, meskipun dari zakat juga bisa, tetapi kan ini mungkin perlu kajian ya karena debatable gitu. Tapi kalau Basnas melakukan atau mengambil paham yang memperbolehkan juga tidak masalah gitu. Jadi zakat juga bisa digunakan untuk modal atau pinjaman bergulir ya. Meskipun kalau sarannya itu adalah cukup dari uang infak sedekah gitu. Yang tentunya pinjaman bergulir itu nanti akan memberi banyak kemudian bagi masyarakat. Juga termasuk juga untuk kebutuhan konsumtif, yaitu berupa pinjaman untuk kordulasan ya. Jadi pinjaman tanpa bunga. Sehingga dari saran ini tentu secara pribadi ya saya kalau melihat dari penelitian dan juga hasilnya ini peran Basnas atau Pumas ini sangat luar biasa, sehingga yang mungkin rame-rame kemarin tentang judicial review tentang undang-undang zakat, saya kira itu tidak perlulah, justru yang ada ya kita perlu memperkuat peranan Basnas dan juga berkolaborasi dengan las-las yang lain. Saya kira itu apa yang kami sampaikan dari hasil penelitian kami. Terima kasih, kami kembalikan lagi pada Pak Aziz. Baik, terima kasih Pak Aan dan Bu Cahyani ya. Hasil penelitian yang sangat bagus ya dan sangat unik menurut kami ya. Tadi mungkin sedikit saya mencatat dan menyimpulkan ya, jika memang ternyata para nelayan juga bisa menjadi potensi mitra yang strategis ya bagi lembaga zakat untuk pengentasan kemiskinan, baik untuk penyerapan tenaga kerja ya dan lain sebagainya. Nah, dari sektor perikanan juga ternyata juga bisa mungkin membantu kembali ya para nelayan-nelayan yang membutuhkan melalui program-program atau masyarakat sekitar pesisir ya, melalui program-program pendistribusian pendayagunaan yang inovatif seperti mungkin Qardul Hasan ya, ataupun program-program pendistribusian lain yang relevan ya. Dan ini juga sangat menarik untuk kita ketahui bersama. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Aan dan Ibu Cahyani ya atas pemaparannya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kami persilahkan
kepada para penanggap. Kami berikan kesempatan dulu kepada Bapak Dr. Imdad untuk memberikan tanggapan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Laboratorium Manajemen Zakat dari Unisnu. Silahkan Bapak Dr. Imdad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa Waalaikumsalam, Pak Deputi. Jelas, Pak Deputi, jelas. Ya. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa wala. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati tim peneliti Pak Dr. Hasbi, moderator kita, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada tim peneliti telah menyelesaikan penelitiannya dan telah menyampaikan kepada kita hasilnya. Ini merupakan bentuk dari apa yang saya sebut sebagai memuliakan penelitian. Jadi jangan berendah hati, ini penelitian kecil saja kok didiskusikan sampai begini gede. Ini keharusan, karena kita harus memuliakan penelitian. Sebab banyak sekali orang yang sebaliknya menistakan penelitian. Jadi penelitian dilakukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban sebagai dosen, untuk memenuhi BKD, dan lain-lain ya. Itu menistakan penelitian. Nah, penelitian itu harus dimuliakan dengan cara seperti ini. Kita diskusikan untuk kita cermati kualitas dari penelitian kita. Kita bisa mendapatkan feedback dari orang lain tentang penelitian kita, sehingga penelitian kita itu akan kelihatan kekuatan dan kelemahannya, dan kemudian kita memuliakan lebih lanjut dengan mengkoreksi mungkin data yang lemah atau analisis yang kurang pas, atau rekomendasi baru yang lebih relevan, gitu ya. Ini cara kita memuliakan penelitian. Dan selanjutnya saya menyarankan jangan kemudian ditaruh di laci ya. Tapi ini paling kurang nanti ditulis ulang untuk setidaknya masuk jurnal gitu, atau diterbitkan. Saya termasuk yang memuliakan penelitian. Karena sebagian besar penelitian saya terbitkan dalam jurnal maupun dalam buku. Nah, bisa di-search di Google buku-buku yang saya terbitkan dari penelitian-penelitian saya. Jadi saya tidak kualat terhadap penelitian. Saya tidak kualat pada ilmu karena saya memuliakan penelitian. Nah, cara kita memuliakan penelitian selanjutnya adalah bagaimana kita menindaklanjuti penelitian kita ini dengan hal-hal yang lain yang lebih advance gitu, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kemanfaatan, pragmatis, praktis kemanfaatan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izin Pak Hasbi, saya tidak men-challenge metodologi, itu tugasnya Pak Hasbi. Tidak men-challenge ketajaman analisis hubungan variabel satu dengan yang lain, itu Pak Hasbi lah nanti. Japri aja dengan Pak Hasbi ya. Tapi saya lebih akan berkontribusi tentang bagaimana kita memuliakan penelitian ini dengan cara menindaklanjuti penelitian ini mau kita arahkan kemana. Dikaitkan dengan kepentingan menindaklanjuti rekomendasi. Saya secara cepat membaca bahan yang di-share oleh Pak Hasbi. Dan tadi dikuatkan dengan presentasi yang cekak aos gitu ya. Bagus, terima kasih. Dan sampai pada satu kesimpulan bahwa
semakin sejahtera orang, semakin tinggi pendapatannya, itu semakin melek zakat. Semakin melek zakat atau literasi zakatnya tinggi, kesadaran mereka akan pentingnya mengakses lembaga keuangan sosial Islam itu juga meningkat, meskipun faktanya prosentasenya masih cukup rendah. Dan juga tadi ada rekomendasi yang disampaikan bagaimana zakat, gerakan zakat, terutama Basnas, merespon fenomena kemiskinan di kelompok nelayan yang dipotret dalam penelitian ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya justru dari tanggapan saya ini berharap men-challenge ya Pak Aan dan Mbak Cahyaning untuk menindaklanjuti penelitian ini dengan aspek yang nanti akan saya sampaikan. Jadi zakat, sebagaimana Pak Hasbi bilang tadi, mandatnya adalah untuk melaksanakan 4 hal. Menurut undang-undang, yang pertama ya memberikan akses dan kemudahan untuk juga berkontribusi bagi pembangunan nasional, terutama dalam 3 hal. 1, meningkatkan kesejahteraan. 2, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dan yang ketiga, menangani kemiskinan. Ini 3 kata kunci di dalam undang-undang yang menjadi tugas saya, tugas Pak Habib, dan tugas para amilin amilat seluruh Indonesia. Tugas teman-teman LAS juga tugas yang kelompok yang menjiar undang-undang itu. Itu tugasnya ini. Jadi bukan malah melawan usaha ini untuk ngerecokin mandatnya gerakan zakat. Ya. Bapak sekalian, Basnas itu membagi penyaluran atau pendistribusian, pentasarufan zakat itu dalam dua rumpun. Dan kita sudah seimbangkan 50%. Rumpun pertama itu adalah, ini kayaknya agak bocor ya. Ya, oke, baik. Rumpun pertama itu adalah rumpun yang terkait dengan soal meningkatkan kesejahteraan. Terutama adalah miskin ekstrim dan masakin, yaitu mengurangi beban ekonomi mustahik sehari-hari. Jadi ini sifatnya adalah charity atau karitatif ya. Bidang kemanusiaan, bidang kesehatan, bidang sosial, pendidikan dasar. Jadi di mana orang-orang mengalami kesulitan, sesulit-sulitnya nggak bisa makan, kita kasih beras. Nggak bisa nebus ijazah anaknya, kita bantu uang untuk nebus dan sebagainya. Itu karitatif sifatnya, konsumtif, habis, dan menyelesaikan masalah mustahik dalam jangka pendek. Itu 50%. Pendistribusian, ada pendayagunaan 50%, baik untuk aspek-aspek pendidikan tinggi, membangun rumah sakit, kemudian program-program ekonomi, itu kita kategorikan sebagai intervensi pemberdayaan. Ya, intervensi pemberdayaan. Nah, bicara soal intervensi pemberdayaan, kita menerapkan apa yang kami sebut sebagai triangle intervensi pemberdayaan. Mendekati mustahik itu bisa dari salah satu titik dari triangle ini. Yang pertama adalah titik modal. Yang kedua, titik produksi. Dan yang ketiga, titik atau sudut pasar. Jadi triangle itu ada triangle modal, triangle titik modal, titik produksi, titik pasar. Nah, itu yang
selama ini kita praktekkan. Kita mulai dari modal. Basnas, Bapak Ibu sekalian, itu mengerange berbagai program yang kita kita bagi menjadi dua. Ada program perkotaan dan ada program pedesaan. Program perkotaan adalah intervensi kita terhadap UMKM yang hidup dan tumbuh di kota-kota. Banyak sekali jenis programnya, Bapak Ibu sekalian bisa buka websitenya Basnas. Juga ada ekonomi pedesaan. Ya, nah yang terkait dengan hasil penelitian ini tentu ekonomi pedesaan, di mana kita menargetkan tasarruf zakat ini kepada petani, nelayan, peternak, dan lain-lain ya. Yang menjadi basis ekonomi masyarakat agraris. Nah, di dalam implementasi triangle intervensi ini, Bapak Ibu, kita mulai dengan model pemberian akses permodalan. Apakah itu dalam bentuk hibah? Kami punya balai ternak. Ternak kambing, ternak sapi, ternak ayam, ternak lele, ternak ikan, ya, yang di pinggir-pinggir pantai, itu dengan skema hibah. Jadi mereka kita kumpulkan dalam bentuk kelompok-kelompok tani, dan kemudian mereka kita beri modal, hibah, dan juga pendampingan. Juga ada yang dalam bentuk pinjaman. Kita punya yang namanya Bank Zakat Mikro, ya, BZM. Itu Qardul Hasan, jadi pinjaman modal bergulir tanpa bunga. Nah, ini yang terkait dengan soal pentingnya layanan keuangan syariat tanpa bunga. Kami sudah punya 22 titik yang berbasis desa, dan ada 44 titik yang berbasis masjid, dan ini akan terus kita kembangkan. Untuk apa? Untuk tadi itu merespon fenomena mulai adanya ketertarikan para petani dan nelayan, ya dalam hal ini adalah nelayan, untuk mengakses lembaga keuangan sosial syariah. Meskipun ya masih kalah dengan yang konvensional, ya, karena memang konvensional itu lebih banyak layanannya dan lebih mudah diakses karena ada di mana-mana. Ya, nyari BZM ya susah, ya. Karena apa? Karena baru 22 biji. Itu dibandingkan dengan Indonesia yang searat-arat luasnya itu, tadi disampaikan berapa juta itu luasnya itu. Ini hanya sebutir pasir di pinggir laut gitu ya. Yang gerakan zakat harus terus meningkatkan jumlah dan juga kualitas produk-produk layanannya. Nah, ini aspek modal. Nah, dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, kita menghadapi satu problem lapangan, di mana kita menghadapi apa yang kami sebut sebagai bed mustahik. Dia mustahik, kita bantu, tetapi tidak tumbuh. Ada yang tidak tumbuh karena pola konsumsi. Ada yang tidak tumbuh karena mens rea, niat jahat. Jadi kita kasih bantuan, dipakai kawin lagi. Nanti atau dipakai judi online gitu ya. Bed mustahik. Ada yang kita kasih bantuan modal, tetapi dia tidak bisa mengelolanya karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan. Nah, ini tadi hasil penelitian ini itu bisa memberikan solusi tentang bagaimana gerakan zakat berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan para mustahik untuk mengelola keuangan. Mengapa? Nah, ini pengalaman kami, Bapak Ibu. Contoh saja yang paling mutakhir ya.
Z-Chicken. Jadi kami punya ribuan gerobak Z-Chicken yang kita bagi-bagikan. Itu ada sekitar 30% yang nggak lanjut, hilang. Kenapa? Karena dimakan. Kita bagi kemudian dijual. Untuk apa? Untuk makan. Atau kita bagi jalan pada saat mau lebaran, mau pulang kampung, nggak punya uang, gerobak dijual, dimakan untuk pulang kampung. Atau pada awal tahun ajaran baru, mereka harus ngeluarin uang untuk nyekolahin anak, gerobak dijual. Berhentilah usaha itu. Jadi menemukan hud mustahik yang punya punya semangat usaha tinggi, punya kemampuan dan kesadaran untuk mengelola keuangan. Jangan sampai modal kemudian ikut kemakan. Nah, ini penting untuk ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih dalam lagi. Bagaimana intervensi pemberian modal dikaitkan dengan soal upaya kita untuk meningkatkan literasi keuangan para mustahik agar modal itu tidak kemudian salah pakai menjadi kebutuhan konsumsi. Nah, ini problem yang kita hadapi terkait dengan soal modal. Triangle titik yang kedua adalah produksi. Bapak Ibu, gerakan zakat kita manfaatkan juga untuk mendampingi para pengusaha kecil, ya, untuk mereka berproduksi, ya, meningkatkan kualitas produksinya. Taruhlah misalnya tadi mereka sudah punya modal kapal dan jaring, punya ikan, dapat ikannya murah, nggak dapat untung. Untungnya dikit. Nah, bagaimana produk ikan ini bisa dimuliakan dengan cara misalnya dikembangkan olahan. Nah, itu zakat bisa mengintervensi dan berperan pada aspek bagaimana meningkatkan nilai tambah dengan cara produksi. Nah, kalau mereka sudah produksi dengan olahan, bagaimana agar produk mereka itu enak, tidak gampang busuk, dikemas dengan rapi, dan dipasarkan, layak untuk dipasarkan. Nah, kami punya unit yang namanya optimalisasi produk mustahik. Jadi ini adalah implementasi kita untuk bagaimana mendampingi para mustahik yang sedang berproduksi agar layak konsumsi dan bisa punya daya saing. Ini aspek produksi. Nah, yang ketiga adalah aspek pasar. Nah, bagaimana zakat bisa menjadi solusi? Karena inilah problem tersulit dari UMKM, yaitu pemasaran. Produk sudah bagus, kemasan sudah oke, jaringan pemasaran nggak punya. Karena apa? Masih monopoli. Kita belum bisa mengakses itu. Nah, bagaimana gerakan zakat juga berkontribusi terhadap peningkatan akses pasar bagi para nelayan kita. Ini perlu ada kerja tindak lanjut dari penelitian kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, intervensi pada 3 titik triangle pemberdayaan ini memerlukan support penelitian. Karena kami ini orang lapangan yang hanya memakai produk yang sudah ada. Bisa jadi ilmu, metode, model-model program-program pemberdayaan yang kami pakai sudah usang. Karena apa? Para peneliti tidak kunjung menyediakan menu baru yang bisa saya pakai, yang bisa kami pakai sebagai orang lapangan. Nah, oleh karena itu, bagaimana problem modal zakat itu bisa efektif menjadi alat pengentasan kemiskinan. Ini tentu ada banyak pertanyaan yang bisa di-list oleh para peneliti untuk kemudian dijawab melalui penelitiannya.
Juga soal produksi hasil dari tangkapan nelayan. Bagaimana ini bisa menangkap kebutuhan pasar? Dengan cara apa? Dengan model apa? Dengan produk apa? Kemudian pemasarannya. Apakah cukup lokal atau misalnya jaringan antar wilayah atau ekspor? Nah, ini perlu tindak lanjut dari penelitian ini. Agar apa? Kita memuliakan penelitian. Kalau penelitian kita hanya berhenti sampai pada diskusi ini, ya kita hanya memuliakan sedikit dari penelitian kita ini. Saya kira itu, Pak, apa tanggapan yang bisa saya sampaikan, Pak Hasbi dan teman-teman, Pak Aan, Bu Cahyaning, ya, dan Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi, Bapak Dr. Haji Muhammad Imdadul Rahmat atas tanggapannya yang sangat komprehensif ya, sekaligus melengkapi hasil penelitian yang disampaikan oleh Pak Aan dan Bu Cayani. Baik, mungkin kami persilahkan bagi penanggap berikutnya ada Bapak Budi Setiawan untuk memberikan tanggapan ya mengenai hasil penelitian yang diberikan. Silahkan Bapak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ahmad, Deputi 2 Basnas RI, kemudian Pak Dr. M. Hasbi Jamal, kemudian di sini ada Mas Aan ya, dan penelitian ya, peneliti. Baik, saya ingin memberikan tanggapan sedikit saja bahwa saya ingin berbicara dari kacamata pengumpulan ya. Kalau mohon maaf dari undangan yang disampaikan, saya belum membaca detail terkait dengan penelitian, tapi memang secara umum, alhamdulillah ya, ini sudah ada penelitian terkait dengan potensi di pesisir. Namun memang terkait dengan potensi yang dibicarakan di penelitian ini masih sebatas terkait dengan aktivitas nelayan ya. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, bahwa memang di dalam dunia usaha ya, ataupun dunia bisnis saat ini memang kalau saya berpikir ya bahwa ada beberapa waktu kemarin itu bahwa saya mengikuti beberapa terkait dengan pengelolaan lingkungan di pesisir ya. Saya sangat berharap sekali ya bahwa kedepannya itu nanti karena ini terkait dengan pesisir ya, tentunya masyarakat pesisir ini rentan sekali terhadap perubahan iklim ya, di mana ada di situ abrasi, kemudian di situ mengalami persoalan lingkungan sampah dan lain-lainnya. Nah tentunya ini yang nantinya akan concern ya, di mana akan menjadi persoalan bagi masyarakat di pesisir ketika mereka beraktivitas di laut, tapi di pesisir di rumahnya itu mengalami kerusakan ataupun mengalami hal-hal yang memang di situ terjadi permasalahan sosial bahkan ekonomi. Nah, ini menjadi isu besar ya sekarang di dunia usaha ya, karena memang sekarang karena saya ini berbasis pada terkait dengan CSR ya, pengelolaan dana CSR dan dana TJSL yang dilakukan oleh perusahaan dan BUMN ya, ada beberapa tuntutan ya yang tentunya bagi perusahaan itu bagaimana mengupayakan terkait dengan aktivitas bisnis yang mereka lakukan itu harus disandingkan dengan keberlanjutan terkait dengan lingkungan. Nah, tentunya ya banyak perusahaan-perusahaan ya yang beraktivitas di sekitar pesisir, kemudian bagaimana perusahaan juga mengalirkan limbahnya melalui sungai yang bermuara di pesisir ya. Tentunya ini akan menjadi persoalan-persoalan ke depannya yang akan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Nah, dalam hal ini saya ingin memberikan masukan ya, bahwa perlu ya kita menggali potensi bagaimana ya supaya ada alternatif pendanaan selain dana zakat ya. Bagaimana melalui masyarakat, melalui komunitas ya, ataupun basnas daerah bisa mengakses dana CSR maupun dana TJSL yang ada di lingkungan tersebut.
Nah, ini dari sisi dalam hal kegiatan pengumpulan ataupun pendanaan. Nah, saya waktu itu sempat meminta tim Puskas Basnas ya membuat kajian ya terkait dengan ESG ya Mas Ajis ya, Environment, Social Governance. Nah, hal-hal yang seperti ini ya, yang mungkin ya kedepannya akan berkembang di dunia perusahaan ataupun pendanaan dana sosial ya sebagai tuntutan dari perusahaan. Nah, tentunya ada beberapa alternatif ya untuk membantu masyarakat di nelayan ya, selain tadi kegiatan nelayan di laut ya, penangkapan ikan ya, kemudian juga bagaimana pengolahannya ya. Tapi juga perlu kita pikirkan bagaimana ada ekonomi alternatif ya. Saya mencatat ada dua hal yang perlu mungkin kedepannya ada perlu kajian ya, seperti bagaimana mengembangkan ekonomi sirkular di daerah pesisir ya. Kemudian bagaimana mengembangkan ekonomi lingkungan di pesisir ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mungkin nanti ya bisa memberikan varian-varian baru ataupun lapangan-lapangan pekerjaan yang baru ya bagi masyarakat pesisir ya. Ketika mereka nanti tidak bisa melaut ya, mereka ada alternatif ya kegiatan ekonomi yang mungkin ya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir selama tidak melaut. Mereka punya penghasilan secara terus-menerus, tidak tergantung kepada musim misalnya. Nah, kemudian nanti dari sisi pendanaan ya, tentunya ada selain seperti itu mal ya, ataupun pendanaan grant yang sifatnya tadi sosial ataupun dana-dana zakat, dana-dana CSR, dana-dana JSL ya, ada di beberapa BUMN itu yang menggunakan dana kemitraan atau dana PK ya, program bina lingkungan. Nah, itu dana-dana soft loan ya atau dana-dana yang mungkin bisa diakses untuk bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan dari ekonomi masyarakat pesisir ya. Nah, kemudian bagaimana juga kita perlu memikirkan kedepannya penelitian pengembangan karakter masyarakat pesisir ya, di mana memang masyarakat pesisir dalam kehidupannya yang sangat luar biasa ya, mereka keras, kemudian juga mereka harus beradaptasi terhadap lingkungan ya, yang mulai rusak, kemudian juga bagaimana dia harus meningkatkan kesejahteraan dan yang lain. Nah, apa yang tadi saya sampaikan tentunya ini menjadi sebuah tanggapan dan masukan ya, karena kedepannya ya kerusakan ekonomi, kerusakan lingkungan ya diakibatkan dari aktivitas ekonomi ya, kemudian di situ ada masyarakat ya, tentunya ini menjadi sebuah sesuatu hal yang nanti kedepannya dalam program-program penyalahgunaan zakat di pesisir itu bisa dioptimalkan, sehingga nanti kita dari lembaga zakat ataupun badan amil zakat nasional ya bisa mengakses dana-dana yang memang harus terkait dengan isu-isu lingkungan ataupun keberlanjutan. Demikian tanggapan dari saya, sangat singkat, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Setiawan ya atas tadi tanggapannya sekaligus melengkapi hasil penelitian ya. Kalau tadi mungkin dari Pak Dr. Imdad mengenai optimalisasi dalam pendistribusian penyalurannya ya, dan itu sangat luar biasa masukan-masukan dari beliau, dan kemudian dari Pak Budi Setiawan dari perspektif pengumpulannya ya, mengoptimalkan bagaimana dana sosial yang potensinya luar biasa juga di perusahaan-perusahaan. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada penanggap Bapak Dr. Imdad Rahman dan juga Pak Budi Setiawan. Dan mungkin juga yang berikutnya mungkin kami persilahkan ya kepada para peneliti untuk sedikit memberikan tanggapan ya. Masih ada waktu mungkin sekitar 2-3 menit ya bagi para peneliti untuk menyampaikan tanggapan dari hasil diskusi oleh para penanggap. Kepada Pak An atau Bu Cahyani kami persilahkan. Baik, mohon izin menanggapi. Sebenarnya saya kira justru malah tidak ada yang ditanggapi. Tapi karena ini adalah justru challenge bagi kami ya, yang terutama yang disampaikan oleh Bapak Imdad tadi luar biasa. Ini masukan bagi kami ya, atau challenge untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, ini tergantung nanti dari
Puskas atau dari Pak Hasbi kalau mempercayakan kembali, insya Allah siap gitu ya untuk memfollow up dari apa namanya atau melakukan riset ya yang lebih dalam gitu. Eh, itu mungkin dari kami barangkali kalau Bu Cahyaning kalau ada. Saya boleh masuk, Mas Aziz? Ikut. Ya, silakan Pak. Ya, Ya, terima kasih Prof. Imdad, Pak Dr. Imdad yang sudah menanggapi hasil kajian ini. Masya Allah, terima kasih atas masukan-masukannya. Kang Budi Setiawan, Pak Dr. Aan, dan Ibu siapa? Ibu eh, Cahyaning, ya Budi Utami. Terima kasih atas presentasi yang luar biasa tadi. Saya tadi yang bagian akhir Pak An ya. Ada di sebuah eh, desa Pak Imdad di Demak ini. Satu desa, satu kampung di Demak ini bisa mengumpulkan zakat berapa Pak An tadi? 500 juta ya setahun. Kurang lebih 300 juta, 50 ton. 50 ton, 300 juta Ya, setahun. Nah, ini saya kira 2 kali panen. dan kota dari Basnas Banggai, Basnas Papua Barat, Basnas mana lagi nih? Kalsel ya, Basnas Karo dan yang lainnya ya, saya kira yang hadir di sini eh, bisa meniru ya, bisa studi tiru. Aceh Utara juga hadir ya. Bagaimana satu desa itu bisa mengelola, bisa mengumpulkan zakat 300 juta setahun. Nah, berarti kalau ada 10 desa saja itu 3 miliar 10 desa. Ya, kalau 20 desa itu berapa ya? 6 miliar gitu ya. Sedangkan di kabupaten kota itu biasanya ada ratusan desa. Ya, ada yang 300, ada yang 250, katakanlah 300 desa. Nah, berarti itu 30 miliar. Ya, jadi apa namanya? Menurut saya ini sesuatu potensi yang luar biasa sekali ya. Kalau kita coba mulai dari desa, itu baru 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 desa ya, baru desa bergerak gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak An ya, satu desa di Demak itu eh, bisa mengumpulkan zakat sampai 10 miliar. Nah, saya kira ini bisa menjadi contoh baik untuk yang lainnya ya. Apa namanya? Karena eh, apa namanya? Ini bisa menjadi satu men-trigger ya, men-trigger pengumpulan zakat kita bisa lebih baik lagi. Nah, barangkali Pak An bisa menyampaikan tidak desanya desa apa, kemudian di sana bagaimana ininya pengelolaan zakatnya seperti itu barangkali ya. Mungkin preview sedikit preview menjelaskan sedikit dari desa tadi. Baik, jadi mohon maaf ini malah jadinya mengekspor ya tentang disertasi ini menjadi saya angkat menjadi bahan disertasi. Sebelumnya juga saya lakukan apa namanya riset juga ya untuk apa permulaan dari disertasi itu. Di desanya lebih tepatnya adalah Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Di desa itu atau apa namanya ya, memang pengelolaannya itu kompak gitu, masyarakatnya kompak, mulai dari pemerintah daerah, kemudian juga atau maaf apa pemerintah desa, ya, kepala desa, bahkan sampai memunculkan perdes, yaitu peraturan desa yang memang para petani di sana itu wajib mengeluarkan zakat. Kemudian UPZ ini yang mengelola, dia setiap musim panen itu mengeluarkan kartu zakat. Terus kemudian juga apa namanya di mana menunaikannya itu di kelompok-kelompok masyarakat terkecil yaitu masjid musola. Jadi takmir masjidnya itu dijadikan sebagai agen dari UPZ itu. Ya mungkin UPZ-nya di tengah desa, tetapi kan orang kalau mau berzakat kemudian dia harus berjalan 2-3 kilo, ya mungkin ogah gitu ya, malas gitu, lebih baik dikasih tetangga. Tetapi ketika eh, apa namanya dia berzakatnya ke masjid yang setiap hari dia ke masjid ke musola jamaah di sana, kan otomatis itu lebih mudah. Itu yang kemudian tadi korelasinya sebenarnya dengan penelitian yang nelayan tadi. Jadi nelayan itu juga
masyarakat itu perlu gitu zakat atau agen apa ya istilahnya agen zakat ya agen Basnas mungkin itu pada sampai level kelompok masyarakat terkecil gitu. Itu gambarannya ya, seperti itu. Oh ya maaf, saya tambahkan dikit. Jadi UPZ yang di Jatisono itu setiap musim panen itu dia juga bekerja sama dengan ini apa namanya bagian pengairan. Bagian pengairan itu tahu si A itu mengelola berapa hektar, si B mengelola berapa hektar, dan nanti UPZ akan memproyeksikan, oh kalau sekian hektar itu nanti maka zakatnya akan sekian, karena panennya itu sekian. Itu mereka sudah punya tabel. Meskipun setelah saya analisis lebih lanjut ya, itu di disertasi saya ada, tapi karena belum ujian sehingga belum terpublis ya, bahwa ternyata memang yang ditulis oleh UPZ itu belum sampai pada 5%, baru 3,5% untuk rata-ratanya kewajibannya. Dan masyarakat sendiri juga diberi pemahaman bahwa apa yang ditulis oleh UPZ yang diedarkan melalui kartu zakat itu nilainya masih kurang. Sehingga masyarakat diberi kesempatan untuk menunaikan langsung kepada tetangga kanan kirinya menunaikan zakat secara langsung. Itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa namanya zakat pertanian tadi. Terima kasih Pak Asfi. Baik, terima kasih Pak An dan juga Pak Hasbi atas diskusi yang menarik ya, sekaligus apa mungkin memiliki contoh praktik baik ya yang ada dalam pengelolaan zakat di wilayah Demak dan mungkin juga bisa diadopsi juga ya di wilayah yang lain dalam rangka pengentasan kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin kami berikan waktu 5 menit lagi ya bagi para peserta di sini yang ingin bertanya. Silahkan mungkin bisa di apa namanya raise hand ya, angkat tangannya jika ingin bertanya. Untuk kemudian nanti kami akan berikan kesempatan open mic ya. Akan kami buka mikrofonnya, silakan. Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai isu ini, mengenai hasil penelitian atau diskusi yang disampaikan? Baik, wah sepertinya ini sudah paham semua ini ya. Dan berarti mungkin tadi apa yang disampaikan oleh para peneliti dan juga para penanggap itu sangat luar biasa komprehensifnya dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ya dalam pengembangan pengetahuan dan untuk menyusun kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan zakat. Baik, Bapak Ibu semuanya, jika tidak ada lagi mungkin kita akan akhiri untuk sesi diskusi pada pagi hari ini. Saya selaku moderator izin mengundurkan diri dan ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para peserta, ada khususnya kepada para peneliti dan juga para penanggap. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti agenda penting ini. Dan juga mungkin mohon bagi para peserta yang belum mengisi absensi, silakan untuk diisi absensinya terlebih dahulu ya nanti sebelum sesi ini diakhiri. Itu saja mungkin terima kasih banyak sekali lagi. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan ya sebagai moderator dalam membantu kegiatan public expose pada kegiatan survei zakat. Mungkin saya kembalikan kepada MC ya untuk memimpin kembali mengambil alih acara kegiatan public Sebelum expose ke survei zakat. MC, Mas Oh, Aziz, baik. saya Oh ya, ingin silakan mengucapkan Pak. selamat kepada Pak Zainul Anwar yang sebentar lagi sudah mau jadi dokter. Amin, insya Allah. Terima kasih Amin. Pak Ida, Pak Deputi. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama juga ya di hari Jumat yang barokah. Mudah-mudahan ya Pak bisa segera mendapatkan gelar doktornya dan semakin berkontribusi dalam memperkuat pengelolaan zakat di Indonesia. Amin. Begitu juga nih Ibu Cahyani
dan juga Bapak Ibu semuanya. Kita doakan sama-sama, semoga harapan-harapan dan mimpi-mimpi mungkin yang ingin diraih bisa tercapai. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin saya kembalikan lagi kepada MC. Silahkan. Mungkin saya akhiri dulu untuk sesi kali ini. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aziz. Tadi sudah memandu menjadi moderator pada sesi kali ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi bersama kita sudah berdiskusi tentang Public Expose Survei Zakat Perikanan sebagai alternatif solusi pengentasan kemiskinan nelayan dan masyarakat pesisir. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri dan memohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.